Welcome to Chris Lighting. Welcome to Chris Lighting. Selamat malam dan salam jumpa kembali dengan Chris Lighting. Baik, pada kesempatan ini masih pada hari ini di video sebelumnya ada di linknya ada di deskripsi mengenai touchscreen ya, LCD touchscreen dari Nokia 5. Jadi yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Nokia 5 saya itu jatuh di aspal, berguling-guling sampai pecah seperti ini. Dan ini sudah diganti. Dan oke, biar jelas saya full cam aja, full kamera tanpa background. Nah, ini adalah LCD saya yang original. Jadi yang original itu sudah diganti. Jadi saya sempat ke counter service siang tadi dan jam 7, sekarang jam 19.29, berarti setengah jam yang lalu itu sudah dipasang. Jadi tadi siang saya bawa ke tempat servis dan sekarang sudah dipasang. Jadi ini masih ada segelnya dan sekarang udah menyala dan udah bagus. Jadi kalau saya touch seperti ini pakai fingerprint, oke, sudah terbuka dan kita coba salah satu aplikasi dan terbuka. Sudah berfungsi dengan baik. Ya, ini. Oke, sebelumnya saya review ulang untuk mengingatkan pada kalian semua bahwa yang saya beli adalah sangat murah ya. Ini spare partnya ini LCD touchscreen Nokia 5 yang pernah ditawarkan ke saya itu ada hampir 1 juta di tempat lain, kemudian saya ke tempat lain 700.000. Jadi yang 1 juta itu yang original katanya, yang grade A. Sedangkan grade B itu 700.000 rupiah, sedangkan yang KW1 itu 400.000 rupiah. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita menuju ke layar dan ini yang saya beli
di sebuah toko online LCD touchscreen Nokia 5 TA sekian. Harganya cukup murah, 165.000 dibandingkan kalau kita datang langsung ke counter atau ke tempat servis. Jadi di sini sangat-sangat murah dan terbukti nyala, bekerja dengan baik setelah diganti oleh teknisinya tadi siang. Dan saya rasa ya kita lihat ya, karena di tokonya ini dia memberikan waktu ya, kalau nggak salah mana ya waktunya itu untuk garansinya garansi tes 7 hari dari tanggal penerimaan barang. Jadi sekarang tanggal 23 ya, tanggal 23 ya, tanggal 23 September 2020. Berarti kalau dihitung 7 hari ke depan, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti tanggal 30 itu garansi untuk tesnya sudah habis. Jadi artinya kalau ada kendala lebih dari tanggal 30 setelah 7 hari, garansinya tidak berlaku. Baik, kita kembali ke kamera. Nah, jadi di sini langsung kalau Nokia 5 ini sebenarnya sangat bagus ya. Kenapa saya suka sama Nokia karena dari awal memang legend. Dulu sebelum Samsung, Ericsson, dan Siemens keluar itu yang masuk ke Indonesia adalah Nokia. Jadi Nokia ini legend banget. Kemudian saya beli sudah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ini. Dan memang Nokia 5 ini seal-nya sangat kuat. Di behel-behelnya ini, di pinggiran layar ini terdapat seal yang diklaim tahan air maksudnya tahan percikan. Jadi kalau dicelup ya tetap aja akan bermasalah. Oke, kita coba saja pakai fingerprint. Ya, sudah terbuka. Saya brightness-nya maksimal aja. Nah, ini. Jadi ini memang masih segel ya, ini di sini masih ada segel kelihatan putih ini. Dan ini ada screen protectornya belum saya lepas. Ya, ini kan kelihatan screen protectornya. Memang belum saya lepas karena mau saya buktikan 7 hari ke depan ini nanti seperti apa. Apakah akan awet seperti yang ada di komen-komen dan review-review di toko online-nya. Kalau saya lihat sini nggak ada perbedaan ya, kualitasnya ini tidak ada perbedaan. Jadi memang kualitasnya bagus, dan saya juga tidak tahu ini apakah grade A, grade B, atau KW1, KW2, saya nggak tahu. Saya tidak tahu persis. Cuman ya bagus. Ini kalau di kamera nggak jelas karena ada refleksi dari LCD ini, backlight-nya yang menyebabkan ada pantulan. Tapi sebenarnya ini udah bagus gitu. Coba saya turunkan brightness-nya, mungkin lebih kelihatan ya. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi bagus sih menurut saya. Dan bagusnya lagi, saya kenapa pilih Nokia 5? Karena Nokia 5 ini memiliki kemampuan bahwa
apa namanya, memori eksternal, memori card, SD card atau kartu memori jika dimasukkan ke Nokia 5 ini bisa diformat membantu dan menjadi memori internal. Jadi misalnya internalnya ini 16 GB, kita punya ini maksimalnya 256 kalau nggak salah atau 128 GB. Jadi kalau dimasukkan ada, kalau kartu memorinya bagus atau micro SD card-nya bagus, itu nanti ada pilihan diformat sebagai memori eksternal atau memori biasa seperti biasanya untuk menyimpan media atau untuk internal. Jadi bisa diformat menjadi memori internal. Jadi kita tidak perlu tidak perlu apa namanya? Tidak perlu pusing-pusing kalau kehabisan memori internal gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan uh, memori eksternal. Asalkan memori eksternal itu yang kualitasnya dan speednya yang ultra ke atas. Tuh. Kalau saya pribadi lebih memilih merek Transcend ya, karena Transcend terbukti bagus. Kalau yang merek yang orange itu SanDisk, saya sudah beli sering kali, bahkan itu original, ada logonya original, ada 3D yang timbul ya, itu membuktikan bahwa itu original, tapi tetap aja gampang rusak gitu ya. Apalagi Samsung, Toshiba, saya lebih memilih Transcend atau Vigen. Bahkan Vigen itu mereka sudah memproduksi kartu memori yang ultra high ya, di atasnya high, jadi ultra, bisa diformat untuk memori internalnya Nokia 5, Nokia 5 ke atas. Dan Nokia 5 ini sangat murah, waktu itu saya beli cuma 1,6 barunya ya, resmi dari HMD Global. Dan saya senangnya lagi dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Jadi NFC itu adalah fitur untuk transfer data jarak pendek atau yang dikenal dengan AirFit, dan itu sangat cepat untuk transfer data. Jadi misalnya ada 2 HP begini, ditempelkan begini, jadi datanya itu langsung transfer dengan kecepatan tinggi. Atau jika Anda mempunyai fasilitas contactless banking atau kartu debit atau kredit card, bisa disinkronkan ke Nokia 5 ini atau smartphone yang mempunyai NFC untuk pembayaran. Jadi contohnya kita naik KRL itu ya. Jadi yang paling gampang adalah link aja. Kalau dulu Tikes, yang sekarang link aja. Sign up akunnya, setelah akunnya ada saldonya. Di situ nanti ada pilihan untuk memilih stiker untuk NFC atau internal NFC dari smartphone untuk melakukan pembayaran. Jadi misalnya kita di stasiun KRL, kereta listrik gitu ya, kita bayarnya nggak usah pakai beli tiket atau gesek kartu. Maaf, jadi cukup aktifkan link aja di smartphone yang mempunyai teknologi NFC, kemudian nyalakan dan dekatkan seperti ini ya. Misalnya ini gerbang pembayarannya, kita dekatkan seperti ini. Jadi nanti langsung memotong saldo link aja atau Tikes. Kalau dulu Tikes, sekarang link aja. Kalau link aja itu semua nomor bisa. Kalau dulu khusus Simpati atau Telkomsel, kalau sekarang udah bisa semua. Baik, kita tunggu 7 hari ke depan untuk smartphone Nokia 5 saya ini. Apakah LCD yang baru saya beli dan dipasang ini seharga Rp165.000 akan bertahan lebih dari 7 hari, bahkan lebih dari maksudnya dengan nomor yang panjang ya, karena ini terus terang dengan harga segitu mungkin KW, nggak tahu KW yang bagus atau grade A yang bagus, saya juga kurang tahu karena di deskripsinya tidak ada penjelasan. Hanya sellernya ini memiliki rating yang tinggi 4,7, dari bintang 5 dia mendapatkan 4,7, dan komen-komennya, review-reviewnya ya dari yang lain bagus-bagus, dan
saya rasa ya semoga kedepannya awet gitu ya. Baik, terima kasih, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Chris Lighting. Eh, Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe agar channel saya ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, sukses selalu buat semuanya, dan sampai ketemu lagi di live streaming maupun video-video saya berikutnya di kesempatan yang lain. Bye-bye.